Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Kamilia Latifah dengan NIM 24110108018. Saya dari Biologi 1. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelahan sel. Langsung saja simak video berikut ini. Peristiwa pembelahan sel yaitu peristiwa ketika sel membelah menjadi dua sel anak yang baru. Pembelahan ini bertujuan untuk memperbanyak diri atau yang biasa disebut dengan reproduksi. Pada pembelahan pada tubuh manusia, pembelahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang mana pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel telur atau sperma. Untuk yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang pembelahan sel yang mitosis. Yang pertama yaitu mitosis. Mitosis itu adalah pembelahan yang melalui tahapan pembelahan, yang mana mitosis ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, yang mana pada mitosis ini hasil dari pembelahan mitosis ini adalah yaitu menghasilkan dua anak sel yang jumlah kromosomnya sama dengan induknya, yang mana yaitu jika 2N berarti 2 diploid pasti akan menghasilkan dua sel anak yang diploid juga. Jika N atau sel haploid maka akan menghasilkan jumlah sel yang haploid juga. Seperti ini, 2N pastinya nanti menghasilkan 2N juga atau diploid. Jika N maka menghasilkan jika menghasilkan N juga, yang mana haploid. Pada mitosis itu ada beberapa fase atau tahapan. Yang pertama yaitu mitosis ada 4, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, dalam mitosis itu ada siklus sel, yang mana siklus sel itu ada tahapan juga. Siklus sel ada interfase dan mitosis, tahap mitosis tersebut, yang mana interfase ini adalah fase terlama pada siklus sel, yaitu interfase ada beberapa tahap juga. Yang pertama yaitu biasa disebut dengan G1, G2, dan G3, yang mana G1 itu merupakan pertumbuhan primer, sedangkan G2 itu replikasi DNA, sedangkan G3 itu pertumbuhan sekunder, yang mana pada ini terbentuknya organel sel. Bentuknya organel sel. Jadi tahap interfase itu ada 3 intinya. Ada G1, G2, dan G3. Selanjutnya yaitu pada mitosis. Pada tahapan mitosis itu ada 4 tahap juga. Biasa bisa disebut atau dihafal dengan gini: pro, me,
A, T, yang mana pro adalah profase, me adalah metafase, dan A adalah anafase, dan T itu telofase. Nah, dari gambar ini merupakan dari tahapan mitosis, yang mana yaitu ini profase, ini metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, tahap ini merupakan tahap terlama dalam fase mitosis, yang mana pada tahapan ini kromatid akan menebal menjadi kromosom, yaitu ini akan menebal menjadi kromosom, kemudian diduplikasikan menjadi kromatid. Pada tahap profase, nukleolus akan menghilang dan kemudian terbentuk dengan benang-benang spindle. Kemudian lanjut pada tahap metafase. Pada tahap metafase, kromosom akan saling berjajar dan bergerak di tengah, seperti ini kan di tengah, dan saling berikatan dengan benang spindle-nya. Kemudian lanjut ke tahap anafase, yang mana pada tahap anafase masing-masing kromosom, ini kromosom saling berjalan ke kutub yang berlawanan. Ini kutub yang berlawanan, saling berlawanan sini sama sini, dan seperti ditarik oleh benang-benang spindle-nya. Kemudian kromatin juga. Kemudian pada tahap telofase, yang mana pada tahap telofase ini nukleolus akan kembali lagi, yang mana pada profase tadi nukleolus kan menghilang, kemudian ada lagi pada tahap telofase ini. Kemudian terbentuk juga kromatin. Pada tahap telofase ini ada dua tahapan, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis yaitu pembagian inti sel. Jadi selnya akan membelah menjadi dua, yaitu pada sitokinesis pembagian sitoplasma, kemudian diikuti dengan pembentukan sekat, ini sekatnya, sehingga menjadi dua anak sel, kan ini sama ini gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah tahapan meiosis, yaitu tahapan pembelahan pengurangan. Tujuannya dari pembelahan ini yaitu mempertahankan jumlah kromosom individu dari generasi ke generasi yang baru. Dalam meiosis ini terjadi pada sel telur atau sel ovum yang menghasilkan sel gamet. Pada tahap meiosis ini akan menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom induknya. Pada meiosis ada dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kan tadi meiosis ada dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Contoh gambaran sederhananya seperti ini. Kita tulis dulu tahapan meiosis. Kan tahapan ini menghasilkan 4 anakan sel baru. Yang pertama yaitu induknya, yaitu 2N atau diploid. Ini menghasilkan 2 anak yang haploid. Kita bisa dibilang N. Nah, N ini nanti kan ini satu sel anak
menghasilkan 2 sel anak, yang nanti 2 ini akan menghasilkan lagi 2 anakan sel. Bisa dibilang N juga, N. Jadi satu bisa menghasilkan 2, yang 2 bisa menghasilkan 2 lagi. Jadinya 1 sel anak bisa menghasilkan 4 sel anak. Nah, jadi gambaran ini bisa digambarkan seperti ini. Ini merupakan tahapan meiosis 1 dan ini meiosis 2. Yang mana meiosis 1 merupakan pembelahan reduksi, yaitu seperti 50% dari induknya. Kemudian meiosis 2 itu seperti mitosis haploid. Jadi ini gambaran meiosis 1, yang ini meiosis 2. Mari kita bahas fase terhadap tahap-tahapan tersebut. Nah, ini kan merupakan gambaran sederhana dari tahapan meiosis. Ada tahapan meiosis 1, meiosis 2. Nah, sebelum ke tahap meiosis 1 di sini ada tahap interfase. Yang mana pada tahap interfase ini merupakan fase terlama pada tahapan meiosis. Fase terlama pada tahap interfase. Nah, pada tahap interfase ini merupakan tahap persiapan atau pembelahan. Jadi merupakan tahap persiapan untuk kesiapan dalam tahap berikutnya. Kemudian langsung saja meiosis. Nah, meiosis ini juga terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu seperti tahap yang mitosis, yaitu ada profase 1, profase 2, profase 3, yaitu ada meiosis sini ya. Kita ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase, yaitu sama seperti pada tahapan mitosis. Nah, pada profase ini ada beberapa tahapan lagi. Contohnya seperti ini. Pada tahapan profase itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan, yang mana ini adalah tahap leptoten, dan ini zigoten, dan ini pakiten, dan ini diploten. Terus kemudian lanjut dengan diakinesis. Nah, pada setiap fasenya itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Pada tahap leptoten, yaitu penggandaan kromosom. Jadi kromosomnya itu menjadi lebih karena terjadi penggandaan. Kemudian ini menjadi ganda. Ini ada 2. Sebenarnya kan 1, digandakan maka menjadi 2. Kemudian lanjut ke tahap zigoten. Pada tahap zigoten ini merupakan pembentukan bivalen atau sinapsis. Nah, ini pembentukan ini menjadi kayak agak berbentuk dan bersandingan gitu. Kemudian pada tahap pakicen. Kalau tahap pakicen ini terbentuk tetrat, pindah silang dimulai. Jadi ini saling berpindah ini pada tahap pakicen. Kemudian pada tahap dia diploten. Tidak jelas tulisannya. Diploten. Pada tahap diploten ini terbentuk kiasma. Kromosom homolog saling pindah silang. Jadi ini kan berbeda. Gambarnya ini sama ini, jadi saling berpindah silang membentuk kiasma. Kemudian lanjut pada tahap diakinesis. Pada tahap diakinesis nukleus menghilang dan terbentuk benang-benang spindel, yaitu ini. Pada tahap diakinesis pada profase 1 itu terbentuknya benang-benang spindel seperti ini.
Nah, ini adalah tahapan profase 1. Kemudian setelah profase 1 yaitu ke tahap metafase 1. Yaitu ini. Pada tahap metafase 1, kromosom tetrat bergerak di bidang ekuator. Nah, di bidang ekuatornya ini terdapat 4 lengan berdampingan, yaitu ini 1 2 1 1 2 3 4. Nah, ini saling berdampingan. Kemudian pada tahap lanjut ke anafase. Pada tahap anafase, kromatid ditarik ke kutub pembelahan. Nah, ini ditarik seperti ini. Nah, gitu. Jadi tetapi lengan kromosom tetap ada 4. Jadi yang sebelumnya itu di sini kemudian ditarik oleh lengan, ditarik ke kutub pembelahan sini. Terus kemudian pada tahap telofase 1. Pada tahap telofase ini kromosom homolog berada di kedua kutub. Nah, ini berada di 2 kutub. Ini 1 kutubnya. Setiap kutub sudah memiliki 1 set kromosom haploid. Gini. 1 set. Terus jadi hasil dari pembelahan meiosis 1 yaitu 2 sel anak yang haploid, ini sama ini haploid dan ini juga haploid seperti yang di gambar tadi. Nah, sudah selesai dari sini dah meiosis 1 ini. Kemudian lanjut lagi ke meiosis yang kedua. Tahap meiosis kedua ini merupakan tahapan pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Tahap pemisahan kromatid saudara dari kromosom haploid. Nah, pada meiosis 2 juga terjadi beberapa fase atau tahapan, yang mana yaitu tahapannya seperti pada tahapan meiosis 1 ada profase. Kalau tadi kan profase 1, sekarang profase 2, terus metafase 2, anafase 2 dan telofase 2 juga. Nah, kita bahas satu persatu. Seperti gambar di bawah ini pada tahap profase 1. Nah, pada tahap profase 2, gelendong pembelahan mulai terbentuk. Terus kromatid saudara masih melekat pada sentromer. Nah, kromatid saudara masih melekat pada sentromernya. Kemudian lanjut ke metafase 2. Pada metafase 2, kromosom di bidang ekuator terlihat satu baris. Nah, ini kan satu barisan dan lurus dengan jumlah lengan 4 berada di tengah. Lengannya 4 ada di tengah, 1 2 3 4. Ini ada di tengah juga. Jadi sama-sama di tengah. Kemudian lanjut ke tahap anafase 2. Pada anafase 2, kromosom ditarik ke kutub. Jadi ini ditarik ke kutub pembelahan, dan pada tahap ini pemisahan kromatid saudara. Jadi kromatid saudara itu berpisah pada tahap anafase 2 ini, sehingga kromosom itu berjumlah lengan 2. Jumlah lengannya 2, yang tadinya jumlah lengannya itu 4, sekarang 4 di tengah, sekarang menjadi 2. Ini menjadi 2. Terus kemudian lanjut ke tahap telofase 2. Pada tahap telofase 2, kromosom telah sampai di kedua kutub yang berlawanan. Jadi sudah sampai di kedua kutub berlawanan. Terus kemudian pada tahap atau fase ini terbentuk nukleolus dan membran inti pada kutub sel yang berlawanan. Jadi pada tahap ini terbentuk nukleolus dan membran inti.
Sehingga pada fase meiosis 2, pada tahap meiosis 2 menghasilkan 4 anak sel yang kromosomnya haploid. Jadi menjadi 4, 1, 2, 3, 4 yang haploid, sifatnya haploid. Yang mana yang tadi pada tahap meiosis 1 itu menghasilkan 2 sel anak, kemudian pada meiosis 2 menghasilkan 4 anak yang haploid juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.